Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 BK Indralaya Universitas Sriwijaya yang terdiri dari Purnia Dila, Okta Pratiwi, Dea Syafitri, dan Tasya Diandra Aulia. Di sini kami akan memaparkan materi tentang krisis perkembangan remaja. Pada materi ini terdapat 3 submateri. Yang pertama, jenis-jenis krisis perkembangan. Yang kedua, faktor-faktor krisis perkembangan. Dan yang ketiga, cara mengatasi krisis perkembangan. Baik, di sini saya akan bahas mengenai jenis-jenis krisis perkembangan yang dialami pada remaja. Apa saja sih jenis krisis perkembangan yang dialami oleh remaja? Kita akan bahas bersama-sama. Menurut Barmer dalam Wigger tahun 2003, terdapat 3 tipe krisis. Yang pertama, krisis perkembangan. Yang kedua, krisis situasional. Dan yang ketiga, krisis eksistensial. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas poin pertama, yaitu krisis perkembangan. Krisis perkembangan adalah peristiwa normal dalam periode perkembangan manusia. Wigger menyatakan teori Erikson mengenai 8 tahap perkembangan sebagai dasar untuk membahas krisis perkembangan pada manusia. Menurut Erikson, krisis perkembangan yang dialami remaja adalah krisis identitas, yaitu tahap seseorang dalam mencapai tingkat identitas ego, di mana remaja dapat menemukan identitas pribadi dengan mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara remaja tersebut berperan dalam kehidupan masyarakat. Krisis ini disebabkan karena remaja tidak mengetahui dan memahami siapa dirinya. Di tengah-tengah relasi sosial maupun struktur sosialnya yang dapat menyebabkan kekacauan identitas. Pada masa itu, remaja mengalami fase pencarian jati diri karena peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Jadi, kesimpulannya adalah krisis identitas merupakan suatu masa di mana seseorang individu, khususnya remaja yang berada pada tahap pencarian diri, akan kehilangan identitas dirinya sendiri. Sehingga munculnya pertanyaan tentang siapakah dirinya atau apa kepentingan dirinya di dunia ini. Itu biasanya sering muncul dalam diri remaja. Pertanyaan yang sering muncul dalam diri remaja. Menurut Marcia, krisis identitas dapat terbagi pada 4 area dalam kehidupan. Nah, kita akan bahas satu-satu 4 area krisis identitas remaja dalam kehidupan. Yang pertama, itu area pendidikan dan pekerjaan. Nah, pada area ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara bidang pendidikan atau pekerjaan dengan minat dan kemampuan diri seorang remaja. Jadi, semakin tidak sesuai antara bidang pendidikan dengan minat dan kemampuan, maka remaja akan mengalami krisis psikologis. Yang kedua, area agama. Nah, pada area ini menggambarkan bagaimana kesesuaian antara apa yang dirasakan dan dihayati individu dengan agama yang dianut. Sedangkan yang ketiga, area gaya hidup. Nah, pada area ini berkaitan bagaimana seseorang telah mampu menentukan gaya hidup yang mereka tampilkan di lingkungan masyarakat, dapat memilih apa yang dirasa cocok oleh dirinya tanpa berpengaruh di lingkungan luar. Sedangkan yang terakhir, yaitu area politik. Nah, pada area ini berkaitan dengan bagaimana individu mampu dalam menentukan pilihan politiknya yang sesuai dengan keyakinan yang dimiliki terhadap pilihannya tersebut tanpa ada diintervensi oleh lingkungan luar.
Jadi, individu mampu percaya bahwa pilihan politiknya tersebut itu dapat menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Baik, mungkin itu pembahasan mengenai jenis krisis perkembangan yang dialami pada remaja. Jadi, krisis perkembangan yang dialami remaja itu adalah krisis identitas diri atau pencarian jati diri remaja, karena adanya fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang menyebabkan remaja itu mencari identitas dirinya agar remaja tahu siapa dirinya dan bagaimana cara dirinya berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang usaha mengatasi krisis perkembangan pada remaja. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, memilih teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. 4. Memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. 5. Meningkatkan dan ketakwaan dalam diri. 6. Mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan lain-lain.